Shalom adik-adik Abah. Apa kabar semuanya? Kakak percaya bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, di saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kakak mengajak kita semua untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, agar kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sikap doanya dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu boleh sehat, boleh kuat, boleh ada sampai pada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami fokus, agar kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami agar firman Tuhan yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami akan melakukannya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Ya kan, musiknya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Tetap memuji Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian Yesus cinta semua anak. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua bangsa.
siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Joni. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo Kak Joni. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Maka harap kita tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kakak mau tanya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, angkat kedua tangannya, kasih jempol. Oke, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah bernyanyi untuk Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami anak-anak-Mu, anak-anak Abah akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Joni yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, biar kami dapat mengerti, kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu adik-adik semua pernah merasakan haus. Siapa di sini yang pernah merasakan haus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, kakak pernah merasakan haus. Ketika kita haus, apa yang kita cari? Nah, adik-adik kalau kita haus, kita akan mencari air, ya kan? Pasti kita akan cari air. Ketika kita haus, kita tidak cari makanan, tapi air. Nah, adik-adik, suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang berada di kota Yudea namanya. Apa nama kotanya? Ya, nama kotanya adalah Yudea. Di situ dia mengajar berhari-hari, mengajar orang-orang banyak. Orang-orang mendengarkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berbicara. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus mau pergi dari Yudea ke tempat yang lain yang disebut dengan Galilea. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tempat ini cukup jauh jaraknya dan mereka harus berjalan kaki. Tentu Tuhan Yesus ditemani oleh murid-muridnya, adik-adik.
Murid-murid yang selalu menemani Tuhan Yesus, yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus begitu juga mengasihi murid-muridnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tibalah mereka sudah siap-siap untuk berangkat. Tahu nggak adik-adik? Ternyata dari Yudea ke Galilea mereka harus lewat satu kota lagi yang namanya adalah kota Samaria. Lalu ketika mereka tiba di tempat itu di Samaria, nah di situ Tuhan Yesus sedang merasa lelah, capek, dia haus, dia lapar. Waduh, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Akhirnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya beristirahat di situ. Tetapi tidak lama kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan ke kota. Nah, karena mereka singgah di suatu tempat, di situ ada sebuah sumur. Nah, adik-adik tahu sumur? Sumur adalah lubang yang dalam yang digali oleh orang. Nah, biasanya di situ ada air tuh. Air. Nah, air buat apa? Buat minum. Biasanya kalau sumur itu air bersih. Nah, harus ditimba begitu ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah zaman itu belum ada keran. Kayak sekarang ada keran di rumah, tinggal setek sudah ngalir air kan. Nah, kalau zaman dulu waktu zaman Tuhan Yesus itu harus ditimba dulu karena sumurnya dalam, adik-adik. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang duduk di situ dan murid-muridnya pergi untuk membeli makanan. Tidak lama kemudian setelah murid-muridnya pergi, ternyata datanglah seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini adalah orang Samaria, sedangkan Yesus adalah orang Yahudi. Nah, adik-adik, ketika perempuan itu sudah dekat di situ, Tuhan Yesus selalu menyapa dia. "Hei, berikan aku minum, aku haus." Lalu perempuan ini heran, adik-adik. Bukankah dia adalah orang Yahudi? Nah, adik-adik, pada saat itu orang Yahudi tidak boleh menyapa orang Samaria, tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang yang berdosa, orang yang suka melakukan dosa, nah tidak percaya kepada Tuhan. Nah, mereka suka menyembah berhala. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tetapi ketika perempuan itu heran, perempuan itu tetap maju dan mendekati Yesus pada saat itu. Yesus tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh menegur orang Samaria. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga pada saat itu bahwa seorang laki-laki tidak boleh menegur seorang perempuan di tempat umum. Nah, karena sumur itu adalah tempat umum, tempat di mana orang-orang pergi, khususnya ibu-ibu, untuk menimba air untuk keperluan rumah tangga mereka, keperluan keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, kata Tuhan Yesus, "Berikan aku minum." Nah, akhirnya perempuan itu tetap melangkah mendekat Tuhan Yesus. "Aku akan memberikan air kehidupan kepadamu," kata Tuhan Yesus. Perempuan ini semakin bingung. Apa yang dikatakan orang itu? Air kehidupan. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan apa yang dikatakannya, bahwa ketika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita melihat orang Samaria adalah orang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Mereka, orang-orang Samaria, sukanya menyembah berhala. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan pada saat itu, dia datang sebab dia mengasihi orang-orang Samaria juga. Dalam Yohanes
pasal 3 ayat yang ke-16. Adik-adik pasti sudah hafal. Ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihi orang Samaria, termasuk perempuan itu, termasuk adik-adik di rumah, termasuk orang tua adik-adik, termasuk juga kakak-kakak abah. Nah, dari situ kemudian orang tua adik-adik mengasihi adik-adik, merawat adik-adik dari kecil hingga saat ini, hingga dewasa nanti. Orang tua adik-adik peduli terhadap adik-adik semua. Begitu juga dengan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi semua orang. Nah, adik-adik sama seperti orang Samaria adalah orang berdosa. Perempuan itu adalah orang berdosa. Demikian juga kita adik-adik adalah manusia yang berdosa. Karena di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lah, bagaimana maksudnya adik-adik kita berdosa? Dari sejak kita lahir sampai kita sekarang, kita tetaplah menjadi manusia yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mengasihi kita sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa, tetapi kita adalah orang yang sudah dikuduskan Tuhan karena darah Tuhan Yesus. Dia yang sudah digantung di atas kayu salib sudah menebus dosa kita semua adik-adik, dan kita semua menjadi anak-anaknya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah Tuhan Yesus berbicara seperti itu kepada perempuan itu, tidak lama kemudian perempuan itu pergi dari situ. Lalu dia meninggalkan tempat airnya. Dia pergi ke kota. Di situ dia mendapatkan orang-orang yang banyak sekali sedang berkumpul. Lalu dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Perempuan Samaria ini menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang akan menyelamatkan semua manusia. Lalu dia ceritakan kepada keluarganya, dia ceritakan kepada tetangganya, dia ceritakan kepada kawan-kawannya, sehingga banyak orang pada saat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, kakak yakin adik-adik semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Seperti perempuan Samaria yang sudah menerima Tuhan Yesus dan kemudian menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Seharusnya adik-adik juga begitu di rumah. Ketika punya teman baik di sekolah, baik tetangga, ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga manusia tidak lagi di bawah hukuman dosa. Dosa artinya melanggar hukum Allah. Apa yang kita lakukan seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Nah, apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, kemudian apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang disebut dengan dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menebus kita. Untuk itu, mari adik-adik semua menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, menghormati orang tua, rajin belajar, semangat terus kerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Tuhan akan menolong adik-adik semua, dimanapun adik-adik sekolah, dimanapun adik-adik berada saat ini. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita, anak-anaknya. Nah, Yesus cinta semua anak. Tentu adik-adik semua tahu lagu ini. Oke adik-adik, Tuhan Yesus mencintai kita dan memberikan nyawanya untuk kita semua.
anak-anaknya yang dikasihi olehnya. Saat ini firman Tuhan sampai di sini. Di sini ada gambar. Nah, adik-adik bisa lihat ini gambar Tuhan Yesus sedang bersama dengan anak-anak. Dia begitu mengasihi anak-anak. Untuk itu, adik-adik yang ada di rumah, jadilah anak-anak yang baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami saat ini menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Kak Rio. Ayo Kak Rio. Adik-adik Abah, jumpa lagi dengan Kak Rio nih. Nah, adik-adik Abah, gimana ibadahnya hari ini? Semuanya diberkati oleh Tuhan? Amin, pastinya lah. Nah, adik-adik Abah, hari ini kakak punya tugas nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, tugasnya sangat bagus nih. Ini kakak mau lihat nih adik-adik Abah nih kreatifnya sampai di mana nih. Pasti kreatif banget lah. Nah, tugasnya seperti ini. Adik-adik bisa lihat. Nah, ini tugasnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Adik-adik bisa lihat. Nah, adik-adik buat gambar seperti ini, polanya seperti ini. Nah, ini salib, terus ini love. Nanti adik-adik bisa buat seperti ini, terserah mau warna apa. Adik-adik bisa buat sendiri. Nah, adik-adik, nanti di dalam sini adik-adik bisa taruh nih, ada ayat Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. Nanti adik-adik bisa isi ayat Alkitabnya di sini. Kemudian jangan lupa juga dilubangi biar jadi gantungan gitu di kamar atau di apa namanya di dalam Alkitab juga boleh ditaruh nih. Seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nanti adik-adik taruh Yohanes 3 ayat 16 ayatnya. Nah, ini alamatnya dan ini ayatnya. Nah, adik-adik bisa buat seperti ini ya. Nah, nanti untuk adik-adik kelas kecil bisa dibantu sama papa sama mama. Jadi bapak ibu yang di rumah minta tolong untuk adik-adik Abah yang kelas kecil minta tolong bantu supaya bisa mereka buat seperti ini. Nah, adik-adik tugas untuk hari ini seperti ini. Jangan lupa dibuat ya. Tugas-tugas yang minggu lalu yang sudah diberikan adik-adik juga jangan lupa buat. Nah, supaya suatu saat kita kembali ke gereja bisa dikumpulkan. Jangan lupa tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Dadah!